mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriani ini dengan vonis bebas tadi juga menjadi hadiah atau kado. Kebetulan hari ini hari guru ya, luar biasa bahwa hari ini hari PGRI, hari guru. Ibu Supriani diputuskan tidak bersalah, menandakan bahwa PGRI sebenarnya adalah sebuah organisasi besar ya yang betul-betul konsen untuk bagaimana mendidik, mencerdaskan generasi bangsa. Memukul anak korban hanya anak saksi Izatun Nafsia dan anak saksi Alvisa Safira. Menimbang bahwa saksi Izatun Nafsia dan anak Alvisa Safira merupakan murid di kelas 1A SDN 4 Baito dan yang etik kan sudah proses ya, yang etik sudah proses dan itu kita akan pastikan, kita akan tanyakan bagaimana perkembangan etik ya, termasuk masalah misalnya kalau ada di sini rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang kita masih lagi kumpulkan dulu. Tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan, karena ini kan masih ada diberi waktu jaksa untuk misalnya apakah dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu. Iya, 1 minggu waktunya. Oke, selanjutnya kami sampaikan seperti apa ya. Karena kan ini putusan juga belum ingkrah, karena kan masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari kan untuk apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang kita akan lakukan. Untuk mengejar kasus ini sampai. Oh iya, yang jelas bahwa pertama tentunya ada etik yang harus diselesaikan karena kan sudah berproses. Kemudian kedua bahwa bagaimana merehabilitasi Ibu Supriani, termasuk kerugian Ibu Supriani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang dimaksud tadi putusan tadi bahwa memulihkan dan merehabilitasi menurut. Iya, memulihkan artinya memulihkan dan merehabilitasi tadi itu bahwa Ibu Supriani kan selama ini sudah terstigma melakukan kekerasan kepada anak. Nah, dengan ada putusan tadi dipulihkan harkatnya Ibu Supriani bahwa Ibu Supriani tidak pernah melakukan perbuatan itu ya. Begitupun dengan kerugian material tadi. Nah, kerugian material nanti kita akan formulasikan bagaimana nanti untuk dikembalikan kepada Ibu Supriani. Bang, ada rencana untuk menuntut balik, Bang? Ya itulah yang akan kita bahas nanti khususnya terkait masalah kerugian Ibu Supriani selama ini ya. Nanti kita akan sampaikan. Ya. Baik-baik ya. Jadi pertama ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ibu Supriani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Alhamdulillah. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriani bersalah melakukan pemukulan. Itu tadi cuma dikatakan cuma ada satu keterangan saksi anak yang tidak disumpah, yang tidak bersesuaian dengan saksi yang lain, baik termasuk dengan barang bukti, termasuk dengan hasil visum, termasuk dengan keterangan dokter forensik, ya dokter psikologi forensik. Jadi alhamdulillah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan semua apa yang tersaji di persidangan. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih dukungan. Yang pertama tentunya dari PGRI, Pak Ketua PGRI Prof. Sultra, PGRI Kabupaten Kuala Selatan, Ketua PGRI Pusat ya. Dari awal perkara ini sudah memberikan dukungan yang termasuk teman-teman LSM ya, yang media yang tiap hari, sekali lagi teman-teman media sudah
betul-betul memberikan perhatian, dukungan kepada Ibu Supriani hingga hari ini berbuah baik, manis. Ibu Supriani bisa dibebaskan. Jadi mudah-mudahan dengan kasus Ibu Supriani ini dengan vonis bebas tadi juga menjadi hadiah atau kado. Kebetulan hari ini hari guru ya, luar biasa bahwa hari ini hari PGRI, hari guru. Ibu Supriani diputuskan tidak bersalah, menandakan bahwa PGRI sebenarnya adalah sebuah organisasi besar ya yang betul-betul konsen untuk bagaimana mendidik, mencerdaskan generasi bangsa. Kalau tidak ada guru, kita bisa bayangkan bagaimana generasi bangsa kita ke depan. Kemudian terakhir bahwa ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama bahwa guru tidak boleh serta-merta misalnya dikriminalisasi ya. Sebaiknya kalau perkara ini dari awal dimediasi, dibicarakan atau diverifikasi betul apakah betul Ibu Supriani memukul atau tidak, perkara ini tentunya tidak akan sampai di sini dan tidak akan heboh seperti saat ini ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik itu pemerintah pusat maupun kita di sini untuk bagaimana ke depan agar hubungan antara guru dengan anak didiknya ini bisa terlindungi ya, bukan cuma dari sisi misalnya perlindungan anaknya, tapi juga dari sisi perlindungan guru itu sendiri ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Ibu Supri baru Ketua PGRI akan menyampaikan. Supri, Apa tanggapannya Bu sudah setelah divonis bebas? Semuanya sudah mendukung kalau support sampai saat ini dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Ya, semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan atas dukungannya semuanya. Dari PGRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama PGRI Pusat, Ibu Prof. Rika Rusidi, Ketua Umum kami, saya juga selaku Ketua Pusat, sekaligus Ketua Pusat Senara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Hakim yang terhormat, khususnya Kepala Pengadilan Sulawesi Selatan, kepada pengacara Dinda Andri dan teman-temannya, Pak Polisi juga Pak Jaksa. Saya kira dari 3 tahun setengah menjadi bebas semuanya. Jelas kami mengucapkan terima kasih sebesarnya. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak sedang mencari orang bersalah atau benar, tapi yang terpenting dari peristiwa ini saya kira kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita ingin coba kembali ke belakang, sebenarnya yang menjadi korban di dalam peristiwa ini menurut saya itu bukan hanya Supriani. Saya juga bisa mengatakan yang menjadi korban adalah Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dia juga menjadi korban karena ulah dari saya kira banyak polisi di bawah dan banyak lagi di atasnya yang banyak berbuat baik. Sehingga marilah kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Adi, saya setuju tadi kita melihat persoalan ini secara holistik, secara keseluruhan. Mari kita kembali bersama-sama antara guru, kemudian siswa, orang tua murid. Kita mari kembali mengambil hikmah depan tidak terulang hal-hal seperti ini. Saya juga berharap selaku Ketua Pusat kepada guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, untuk lebih profesional, untuk lebih berhati-hati di dalam mendidik anak-anak karena dititahkan kita oleh negara untuk menjadi orang tua akademik. Olehnya itu kita harus sama dengan orang tua biologis di dalam mendidik anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih kepada pers semuanya. Pak, bagaimana Pak dengan kriminalisasi guru yang terjadi di Sulawesi? Kalau dari PGRI melihatnya bagaimana itu Pak, kriminalisasi yang terjadi ini Pak? Saya kira ya saya berharap sebenarnya kita mengambil hikmah dan kita berharap dengan kriminalisasi ini saya kira perlu pemerintah Prabowo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bersama DPR untuk segera melahirkan undang-undang perlindungan guru. Dan kemudian di undang-undang perlindungan anak ada pasal yang harus kembali dilihat. Ada di pasal 35 kalau tidak salah, yang jelas ada pasal yang harus kembali dilihat karena
di situ benar-benar guru menjadi tidak leluasa di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak Indonesia. Terima kasih kepada pengadilan. Sebelumnya saya sudah sampaikan, pengadilan memutuskan ini, menurut saya ini adalah tugas negara karena mereka memahami mengkriminalisasi guru sama dengan mengkriminalisasi negara, karena guru itu adalah menentukan peradaban sebuah negara, dan pada saat mereka memberikan putusan yang terbaik berarti mereka telah memberikan terbaik kepada hakim-hakim. Jaksa juga saya mengucapkan terima kasih karena dari 3 tahun menjadi bebas semua. Pak polisi juga, saya buka rahasianya, terus terang kejadian ini ya, Pak Jenderal Sulistyo, kita sering kontak Pak Kapolda, Pak Wakapolda sering kasih intel. Sejak kejadian ini juga mereka resah dengan kejadian ini. Jadi sekali lagi saya katakan, sebenarnya peristiwa ini bukan saja melanda Adinda Saya Supriyani, juga melanda Korps Kepolisian Republik Indonesia. Dia juga dianggap dibully, kan masalahnya seorang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.